Halo semua, salam kenal. Nama gue Septian dari View Sweat Zone. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yaitu readiness start with being available. Tapi sebelum lanjut, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Bapak atas kesempatan yang kau berikan kepada kami semua untuk sama-sama belajar dari awal tahun hingga bulan ini ya Bapak. Dan sekarang kami akan membahas satu topik dari Tuhan kau sendiri yang berbicara kepada kami secara pribadi. Kau sendiri yang bertahta dalam kami belajar topik ini. Terima kasih Bapak, kita berdoa. Amin. Seperti kita tahu bahwa tema tahunan Views adalah Appointed with Impact. Dan tema bulanannya adalah untuk Maret ini Appointed with Purpose. Nah, kita semua tahu juga bahwa masing-masing kita punya tujuan yang spesifik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan berbeda-beda sesuai dengan sesi kehidupan kita masing-masing. Tapi, semua tujuan yang berbeda-beda ini punya persamaan esensi, yaitu amanat agung. Seperti kita tahu di Matius 16, ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Namun dalam menjalaninya kita seringkali terjebak dalam suatu pemikiran. Tuhan, saya belum siap. Tuhan, saya tidak bisa ini dan itu. Tuhan, saya belum punya ini dan itu. Dan itulah yang menjadi pengantar akan topik minggu ini. Readiness starts with being available. Atau kesiapan dimulai dari kesediaan. Kita akan bagi ke 3 poin. Yang pertama adalah standar Tuhan bukan standar kita dan juga bukan standar dunia. Kita bisa lihat dari kisah Musa yang lama. Di Keluaran 4 ayat yang pertama, waktu pas Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, Musa ragu mengakhirkan bangsa Israel untuk dipimpin keluar dari tanah Mesir. Dan di Keluaran 4 ayat yang kedua sampai 9, di situ Tuhan menyatakan kedaulatannya kepada Musa dengan cara menunjukkan berbagai macam mukjizat. Sehingga mukjizat-mukjizat ini bisa dipakai Musa untuk menunjukkan bahwa Tuhan memang memanggil Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Namun di Keluaran 4 ayat 10, Musa masih beralasan dengan Tuhan bahwa dia tidak pandai bicara. Dan begitu lagi di Keluaran 4 ayat 11 sampai 12, Tuhan kembali lagi menyatakan kedaulatannya. Tuhan menyatakan kedaulatannya kepada Musa bahwa dia akan menyertai dan mengajarkan Musa apa yang harus dikatakan. Setelah melihat dua itu pun, kedaulatan Tuhan pun, Musa masih beralasan kepada Tuhan dengan meminta, kenapa nggak Tuhan tunjuk yang menurut Tuhan tuh lebih pantas diutus. Itu yang Musa katakan pada Tuhan. Dan di Keluaran 4 ayat 14 sampai 17, Tuhan murka kepada Musa dan mengutus Harun, kakaknya Musa, untuk menjadi juru bicara bagi Musa. Dan juga menyuruh Musa membawa tongkat yang tadi dipakai sebagai salah satu alat untuk menunjukkan mukjizat Tuhan di Keluaran 4 ayat 2 sampai 9. Dan kita tahu bahwa di sini pun di Keluaran 4 dari Keluaran 4 ayat pertama sampai 17, Musa berulang kali meragukan dirinya sendiri dan berulang kali Tuhan juga menunjukkan kedaulatannya bahwa Tuhan itu mampu dan Tuhan akan menyediakan apa yang diperlukan Musa. Begitu pula kita sebagai manusia, kita punya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu itu panggilan Tuhan. Dan perjalanannya kita masa ragu. Ragu melakukannya. Tuhan, saya belum siap. Tuhan, saya belum punya ini dan itu. Tuhan, saya tidak mampu melakukan hal itu. Tetapi keraguan ini janganlah menjadi suatu obstacle yang akhirnya menggunakan obstacle itu menjadi halangan kita tidak mau melakukan panggilan Tuhan. Karena kacamata yang Tuhan pakai dalam hidup kita itu berbeda dengan kacamata kita melihat diri kita sendiri. Jadi kita perlu tahu juga standarnya Tuhan itu bukan standar kita. Dan bukan juga menurut standar dunia. Berbeda. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita coba dengar-dengar, belajar dengar-dengar sama Tuhan. Apakah panggilan ini benar dari Tuhan, dan ketika panggilan ini benar dari Tuhan, kita perlu belajar percaya bahwa Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan panggilan ini. Dan itulah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kerendahan hati. Dalam menjalaninya, kita akan dimampukan sama Tuhan. Kita akan diberikan tulus-tulus untuk menjalani panggilan. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan membantu kita untuk menjalani panggilan.
Tetapi kita perlu tahu dulu bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Seperti kita bisa buka dari Efesus 2 ayat 8-10, versi terjemahan baru. Aku bacain. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau berdasarkan di Efesus 2 ayat 8-10 pun, even keselamatan kita pun itu inisiatifnya Tuhan. Tidak ada hal pun yang di dunia atau diri kita yang kita bisa banggakan untuk membanggakan diri. Dan begitu juga dalam kita melakukan panggilan Tuhan. Kita punya namanya kerendahan hati, bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memampukan kita, dan hanya Tuhanlah yang akan memprovide kita. Biar kita tahu juga, ini bukan untuk kemuliaan kita, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu poin yang kedua. Poin yang terakhir yaitu kesediaan. Dan inilah jadi poin utama dari topik minggu ini. Perihal kesediaan. Kesediaan apa ini maksud? Yang pertama, kesediaan mau dibentuk oleh Tuhan. Kesediaan bahwa kita nggak mampu, kita butuh pimpinan Tuhan, kita perlu dibentuk lagi sama Tuhan. Manusia lama kita perlu dibentuk lagi sama Tuhan, jadi manusia yang baru, dan manusia baru ini terus akan dibentuk oleh kesediaan. Lalu kesediaan untuk menyerahkan kemudi utama hidup kita kepada Tuhan. Seringkali bahwa ketika kita menjalankan hidup ini, kemudinya kita mau pegang sendiri. Kemudinya kita mau arahkan ke kiri atau mau arahkan sesuai dengan kemauan kita. Menurut kita ke kiri, tapi kita belum tahu dan belum tanya Tuhan apa kemudinya benar emang Tuhan mau bawa ke kiri atau tidak. Dan itu yang kedua. Yang terakhir ada kesediaan. Kesediaan itu bukan hanya tentang perasaan siap, tetapi keputusan untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan berdaulat dan mampu mencukupkan. Kalau memang ini rencana Tuhan, biar Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang memimpin. Kadang kita punya kalkulasi sendiri. Kita hitung-hitung, kayaknya ini nggak cukup deh Tuhan. Tapi marilah kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan yang mampukan dan cukupkan. Jadi kesimpulan topik minggu ini itu apa? Pada dasarnya, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan sudah tahu segala kemampuan kita, segala kelemahan kita, kondisi kita seperti apa, Tuhan tahu. Tuhan tidak mencari orang yang paling mampu untuk melakukan panggilannya. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau menerima panggilannya. Kesiapan juga bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita percaya, tentang kepada siapa yang kita percayai. Jadi, marilah kita terus belajar untuk percaya dan bersedia dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan panggilan dalam hidup kita. So, itu topik minggu ini, dan biarlah itu menjadi pengingat bagi kita masing-masing secara pribadi. And God bless you guys.